Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan lagi bimbingan belajar kita secara online untuk pertemuan ketiga. Nah, karena pada semester ini pelajaran kita atau materi kita itu hanya terdiri dari 2 bab, yakni yang pertama mengenai energi dan perubahannya, dan yang kedua ini mengenai bumi dan alam semesta. Materi ini sudah sangat sering kita pelajari, tapi tidak ada salahnya kali ini kita akan membahasnya lagi agar kita lebih paham. Oke, yang pertama, mengenai bumi dan alam semesta. Kita tahu bahwa bumi ini adalah tempat kita tinggal, di mana seluruh aktivitas itu kita jalankan di dalamnya. Nah, yang paling penting dalam kehidupan di bumi ini, kita tahu bahwa matahari. Materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai sumber energi. Salah satunya adalah matahari. Matahari ini merupakan sumber energi terbesar di bumi yang menghasilkan energi berupa panas dan cahaya. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai kedudukan matahari pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Oke, di sini Bu Ulfa gambarkan yang pertama mengenai sebuah pohon, kemudian ada letak atau mulainya matahari. Nah, di sini kalau pagi hari, ya kan, mataharinya berada di sebelah timur. Kemudian semakin siang akan semakin naik, dan kalau semakin sore juga akan semakin turun, tapi letaknya berada di sebelah barat. Oke, sudah paham ya ini? Kemudian kita masuk kepada kedudukan matahari. Nah, kedudukan matahari itu yang dimaksudkan adalah karena matahari itu memiliki cahaya sendiri yang mampu memantulkan suatu bayangan ketika mengenai benda-benda yang ada di bumi. Misalkan saja pada pohon. Sebelumnya kita harus tahu dulu, matahari itu terbit di sebelah mana? Ya, betul sekali. Matahari itu terbit di sebelah timur. Oke, jadi kedudukan matahari pada pagi hari karena matahari terbitnya di sebelah timur. Ketika matahari itu terbit, maka langit di sebelah timur itu akan nampak kemerah-merahan karena adanya pantulan cahaya dari matahari yang akan terbit. Itu berarti di sebelah timur. Nah, ketika matahari itu sudah terbitnya di sebelah timur, nantinya akan semakin naik. Nah, pada saat pagi hari mau menginjak ke siang hari, udaranya itu akan semakin hangat karena pancaran sinar matahari. Ketika matahari itu mengenai suatu benda, maka akan menghasilkan bayangan. Bayangan benda pada pagi hari itu, bayangannya terletak di sebelah barat. Mengapa demikian? Karena posisi mataharinya itu berada di sebelah timur. Ketika posisi matahari berada di sebelah timur, maka bayangannya selalu di sebelah barat. Berbanding terbalik dengan posisinya matahari. Nah, bagaimana dengan panjangnya bayangan? Panjang bayangan kalau pagi hari itu akan lebih panjang dari bendanya. Oke, nih. Bayangannya berada di sebelah barat. Dan panjangnya itu akan lebih panjang dari bendanya. Dari sini paham ya? Nah, kalau nanti mau ke siang hari, berarti kita bahasnya ke kedudukan matahari pada siang hari. Matahari itu kalau semakin siang, dia akan bergerak naik ke atas. Berarti posisinya akan menuju ke arah utara. Yang tadinya terbit di sebelah timur, kalau semakin siang, matahari itu akan bergerak naik. Sehingga kalau siang hari itu terik matahari akan terasa sangat panas karena posisinya itu semakin di atas kita. Nah, kalau siang hari berarti kan semakin naik. Nanti kalau sudah pukul 12 siang, mataharinya itu akan tepat berada di atas kepala. Berarti posisinya matahari pada pukul 12 itu sangat panas-panasnya. Sehingga di kulit itu sangat terasa sakit karena posisinya pas berada di atas kepala kita. Nah, bagaimana dengan bayangannya pada siang hari? Kalau bayangan pada siang hari, tadi ya, misal jam 6 pagi, itu kan bayangannya berada di sebelah
barat, ya kan? Berarti semakin naik, pukul 9 itu mungkin posisi bayangannya sudah semakin pendek dari bendanya karena posisinya sudah semakin naik. Nanti kalau pada pukul 12 siang, posisi bayangannya itu akan tepat berada di bawahnya bendanya atau sangat pendek, lebih pendek dari bendanya. Karena apa? Karena posisi mataharinya itu berada di atas benda atau bahkan hampir tidak memiliki bayangan. Oke. Nanti kalau mataharinya sudah mulai bergerak, jadi mataharinya itu bergerak seperti arah jarum jam. Ya. Kalau sudah mau beranjak ke sore hari, berarti posisi matahari itu akan bergerak turun lagi. Bergerak turunnya ke arah mana? Ke arah barat. Karena matahari itu tenggelam di sebelah barat. Oke, kalau matahari sudah bergerak ke sebelah barat, maka bayangannya akan berpindah kemana? Tadi kan berbalik kan? Kalau mataharinya berada di sebelah barat, berarti bayangannya akan berada di sebelah timur. Oke. Ketika matahari berada di sebelah barat karena sudah mau tenggelam, berarti bayangannya akan berada di sebelah timur. Nah, bagaimana panjang bayangannya? Kalau tadi kan jam 12 itu kan posisinya lebih pendek dari bendanya karena matahari tepat di atas kepala. Kalau sudah bergeser ke arah barat, berarti itu nanti bayangannya akan lebih panjang dari bendanya. Tapi itu mungkin terjadi pada sekitar pukul 1. Pukul 1 itu bayangan bendanya itu akan lebih panjang dari bendanya. Ya kan? Nah, kemudian arahnya di mana? Arahnya berbalik dengan posisi matahari. Karena posisi mataharinya di sebelah barat, berarti bayangannya berada di sebelah timur. Oke. Terus langit di barat kemerah-merahan. Karena kan mataharinya akan tenggelam di sebelah barat. Sehingga di langit sebelah barat, langitnya itu akan berwarna kemerah-merahan karena pancaran sinar matahari. Oke, jadi nanti semakin tenggelam bayangannya semakin tidak ada karena tidak adanya sinar matahari. Kemudian kalau pada malam hari itu akan digantikan oleh benda langit lain, yakni bulan. Kalau bulan itu adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri. Kenapa kok bulan itu bisa memancarkan cahaya pada malam hari? Karena cahaya pada bulan itu adalah pantulan sinar dari matahari. Makanya bulan itu bersinarnya tidak seterang matahari karena hanya dipantulkan, yaitu pantulan cahayanya dari matahari sehingga cahaya bulan itu redup. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai matahari, kedudukan bayangannya, ya kan? Nah, biasanya pada pagi hari itu juga tidak selalu langit cerah, matahari tidak selalu tampak bersinar terang. Itu dikarenakan karena pengaruh cuaca, ya kan? Kalau hujan biasanya matahari akan tertutup awan, mendung itu. Nah, biasanya juga kita bisa menemukan fenomena alam berupa misal terjadi hujan, tetapi ada sinar matahari. Biasanya kalian menemukan apa? Pelangi. Pelangi itu adalah pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya yang terjadi akibat sinar matahari itu mengenai titik-titik air yang ada di bumi sehingga terbentuklah spektrum cahaya atau warna-warna pelangi yang sangat banyak seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang biasa kita sebut dengan Mejiku Hibiniu. Oke, itu ya yang sudah kita pelajari. Silahkan dicatat yang kurang atau yang perlu. Ini adalah ringkasan dari materi bumi dan alam semesta. Mungkin di buku ada, tapi kalian bisa catat agar bisa langsung dibaca di buku. Silahkan difahami. Jika ada yang mau ditanyakan, setelah ini bisa ditanyakan. Terima kasih.